Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 10 yang hebat. Sudahkah kalian belajar sastra hari ini? Ya, mari kita belajar sastra ya dalam buku Cerdas Bergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia kelas 10. Kali ini Bu Guru akan membahas tentang telaah puisi Ibu karya dari Dejawawi Imron. Nah, setelah menyimak video ini, nanti semoga anak-anak bisa terbantu untuk menyelesaikan tugas pada halaman 171 sampai 173 tentang telaah unsur fisik puisi. Ya, ada diksi, ada majas, ada kata konkret, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat ya. Nah, supaya lebih bermanfaat, silakan bagikan sebanyak-banyaknya kepada kawan dan sahabat. Oke, terima kasih. Selamat mengikuti. Ibu karya Dejawawi Imron. Kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama ranting. Hanya mata air matamu ibu, yang tetap lancar mengalir. Bila aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan, memutihkan sari-sari kerinduan. Lantaran hutangku padamu tak kuasa ku bayar, tak kuasa ku bayar. Ibu adalah gua pertapaanku, dan ibulah yang meletakkan aku di sini saat bunga kembang menyerbak bau sayang. Ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh, tempatku mandi, mencuci lumut pada diri, tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar sauh. Lokan-lokan, mutiara dan kembang laut, semua bagiku. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu yang kan ku sebut paling dahulu. Lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Bila aku berlayar, lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan telah ku kenal. Ibulah itu bidadari yang berselendang biang lala, sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku.
Nah, sekarang kita lanjutkan menganalisis struktur fisik puisi ibu. Ya, kamu bisa menyimak pada bukumu Cerdas, Cergas, Berbahasa dan Bersastra Indonesia bab 6. Kita awali dengan diksi. Berikut ini beberapa diksi pada puisi ibu. Antara lain, gua pertapaanku sebagai simbol atau makna kehidupan ketika kita berada di dalam kandungan atau rahim ibu. Mayang Siwalan sebagai simbol kerinduan atau kenangan indah. Angin sakal sebagai simbol masalah atau cobaan atau hambatan. Biang lala sebagai pengganti kata pelangi, bisa kita artikan sebagai sebuah keindahan. Hanya mata air, air matamu ibu, sebagai simbol seorang ibu yang doanya selalu mengalir untuk anaknya. Majas pada puisi ibu ya, yang digunakan antara lain majas metafora. Metafora adalah kiasan yang bersifat langsung tetapi tidak menggunakan kata-kata pembanding. Misalnya, ibu adalah gua pertapaanku. Ibu diibaratkan sebagai gua pertapaanku, tetapi tidak menggunakan kata bagaikan atau seperti, tidak, ya. Kemudian bidadari berselendang biang lala. Ibu diibaratkan seperti bidadari berselendang biang lala. Kemudian menulis langit biru. Yang kedua ada majas simile. Majas perbandingan atau perumpamaan yang menyamakan suatu hal dengan hal lain menggunakan kata-kata pembanding bagai, bak, seperti, seumpama, serupa, laksana, ibarat, dan lain-lain. Misalnya pada kalimat kasihmu ibarat samudra. Ada kata ibarat, berarti itu majas simile. Yang ketiga, majas personifikasi adalah gaya bahasa yang menggambarkan benda atau objek tak hidup seolah-olah memiliki sifat seperti makhluk hidup atau manusia. Majas ini seolah-olah menjadikan suatu benda mati dapat melakukan sesuatu layaknya yang dilakukan manusia. Contoh pada puisi ibu ya, ada kalimat saat bunga kembang menyerbak bau sayang. Kembang bisa menyerbakkan bau sayang. Yang sayang itu kan manusia ya, bukan bunga. Jadi bunga kembang diibaratkan seperti manusia, bisa menyayangi. Selanjutnya imasi atau pencitraan yang ada pada puisi ibu. Ada pencitraan penglihatan ya, terdapat pada kata-kata sumur-sumur kering. Daunan pun gugur bersama ranting. Hanya mata air, air matamu ibu. Saat bunga kembang dan menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Itu menggunakan penglihatan, menggunakan indera penglihatan. Dan menggunakan indera penciuman pada kata-kata semerbak bau sayang. Perasaan pada kata-kata di hati ada mayang siwalan dan memutikkan sari-sari kerinduan. Kemudian perasa ya pada kata-kata sedap kopior susumu. Selanjutnya kata konkret. Berikut ini adalah hasil analisis kata konkret yang terdapat pada puisi ibu. Antara lain, sumur-sumur kering. Ini berarti kemarau, kekeringan, gersang, dan tandus. Dalam puisi ini bermakna ketika si aku merantau dan menemukan masalah atau cobaan. Berikutnya, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku. Ini mengingat tentang kehidupan di masa kecil.
Ibu adalah gua pertapaanku, yang berarti tempat mencari petunjuk kehidupan. Takanggelut berikutnya, kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh, yang berarti kasih sayang ibu yang begitu besar. Mencuci lumut pada diri, yang berarti menyucikan diri dari dosa atau kesalahan. Kemudian tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar sauh, yang berarti tempat mencari penghidupan. Bila aku berlayar lalu datang angin sakal, yang berarti jika pada saat menjalani hidup menemukan suatu cobaan atau masalah. Nah, demikian tadi anak-anak analisis puisi ibu ya, dari struktur fisiknya. Ada diksi, majas, imaji atau pencitraan ya, kemudian kata konkret. Semoga bermanfaat dan dapat membantu anak-anak menyelesaikan tugas dalam buku Cerdas, Cergas, Berbahasa dan Bersastra Indonesia bab 6 kelas 10. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.